Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati ma'asyira ulama'inal kiram, para alim, para ustaz, wa nakhussu bidzikri al-ustaz ad-doktor Ar-Razi Hashim. Saya sudah lama mendengar nama beliau, dan beliau sepertinya pemerhati ilmu hadis, ahli hadis lah kalau di Indonesia. Sekarang ini baru bertemu langsung dengan orangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Amin. Dan terutama dimudahkan untuk menyebarkan ilmunya kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Jami Bintaro Jaya yang saya banggakan dan saya hormati, pembicaraan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akhir-akhir ini semakin menjadi lebih penting daripada masa-masa sebelumnya. Mengapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, kita meyakini bahwa golongan yang dijanjikan selamat oleh baginda Rasulullah SAW dari sekian banyak golongan adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita juga tahu Islam itu disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Sedari awal memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ada hubungan dengan ini, fenomena 100 atau 200 tahun terakhir, di mana umat Islam di Indonesia ini menghadapi banyak tantangan, terutama tantangan ideologi atau tantangan akidah. Merebaknya faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kita. 100 tahun yang lalu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tebalnya kira-kira 40 halaman. Itu karena menghadapi 3 aliran yang berkembang di negara kita. Ada Wahabi, ada Syiah, ada kebatinan, batiniyah. Padahal baru 3 aliran. Sekarang ini aliran yang berkembang di negara kita bukan 3. Ada berapa? Apakah 30? Bukan 30. Atau 300? Bukan 300. Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur, itu dijumpai sekitar 300 aliran sesat sekitar Jawa Timur. Kalau tiap provinsi rata-rata 300, negara kita ini 34 provinsi. Kira-kira berapa? Mungkin ada 3.000 lah, kurang lebihnya ada 3.000 aliran di negara kita. Aliran yang bermacam-macam. Ini aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari semua aliran ini yang paling besar pengaruhnya mewarnai terhadap pemikiran umat Islam di Indonesia ada 4, yaitu Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, dan liberalisme pluralisme. Itu yang paling besar. Karena keempat faham ini hampir di semua titik di Indonesia itu ada tokohnya, ada pengikutnya. Yang 4 ini. Kalau yang lain itu kadang-kadang hanya di sebagian daerah. Daerah lain tidak ada. Ini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari sebagian aliran ini, yaitu Wahabi, juga mengklaim mengaku sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah.
Mereka ngakunya ahli sunnah wal jamaah dan merasa dan membangun propaganda bahwa mereka ini ahlu sunnah wal jamaah yang murni. Anehnya mereka diajak ketemuan nggak mau, padahal sudah murni. Katanya murni, mengapa diajak ketemuan nggak mau? Kalau nggak murni gimana tuh? Gimana kalau nggak murni? Mereka ini ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, jamaahnya nggak ada. Di mana jamaahnya? Mereka ini kalau ngumpul banyak orang, jamaahnya dari mana-mana. Kalau kita ini nggak perlu dari mana-mana, jamaah tahlil, jamaah yasin, tingkat RT, itu luar biasa. Belum gabung tingkat kampung, lebih banyak lagi kita ini. Ini masalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi menyoal tentang kemurnian ahli sunnah wal jamaah. Ajaran ahli sunnah wal jamaah ini, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah, itu memang masih murni. Mengapa murni? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Jadi ayat ini merupakan deklarasi pengumuman dari Allah bahwa umatnya Rasulullah SAW adalah umat terbaik di antara sekian umat yang ada. Maksud umat terbaik ini perbandingannya dengan siapa? Apakah dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang, misalnya Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha? Bukan itu. Orang kafir itu gak ada nilainya di hadapan Allah. Maksud umat Islam ini umat terbaik, maksudnya umat Islam ini lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu yang masih bersih berjalan di atas ajaran tauhid. Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian umatku, umat Islam penyempurna 70 golongan. 70 umat. Umat Islam ini penyempurna 70 umat. Namanya penyempurna, makanan itu kalau makanan penyempurna biasanya rasanya lezat, manis, lembut. Kita istilahkan dengan cuci mulut, padahal bukan cuci mulut. Karena setelah masuk kotor lagi. Itu maksudnya cuci rasa. Bilangnya cuci mulut itu, karena mulutnya makan lagi. Nah, karena umat Islam ini umat penyempurna, maka bagaimana? Antum khairuha wa akramuha 'alallahi azza wa jalla. Kalian adalah yang paling baik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Ini umat Islam. Jadi umatnya Rasulullah ini lebih afdal daripada umatnya para nabi terdahulu. Mengapa lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Apakah karena umat Islam ini paling banyak beramal? Apakah karena paling lama beribadah? Bukan karena itu. Kalau ukuran baik dan tidak itu paling banyak beramal, paling lama beribadah, umat Islam ini gak ada apa-apanya dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu. Orang-orang dulu itu badannya besar-besar, umurnya panjang-panjang. Umatnya Nabi Adam itu rata-rata tingginya 30 meter. Besarnya 3,5 meter. Usianya rata-rata 1000 tahun lebih. Ada yang 1200, 1500, 2000 tahun, 2500. Itu umatnya Nabi Adam. Nabi berikutnya semakin dikurangi oleh Allah. Makin kecil umurnya makin pendek. Nabi berikutnya kurang lagi. Nabi berikutnya kurang lagi. Sampai Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Karena nabinya 63 tahun, umatnya kira-kira segitu. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Umat Islam ini kalau sudah masuk 60 tahun hati-hati. Mengapa? Ini berarti masa-masa menunggu datangnya malaikat maut untuk melakukan panen. Oke, berapa Pak? Saya kalau ke bawah pusar ini ya berapa? Mungkin 17 atau berapa. Cuma kalau ke atas ini sudah 40 lebih, 44 ya. Saya lahir tahun 75. Masih aman. Kalau lebih 70, sudah 70 malaikat maut gak datang. Berarti ini dapat bonus.
Yang namanya bonus biasanya tak sampai 2 kali lipat. Nambahnya tak kira 70 lagi. Paling 75, 70 berapa. Nah ini umat Islam. Umurnya pendek-pendek, orangnya badannya pendek-pendek. Bangsa Indonesia ini rata-rata gak sampai 2 meter. 1 meter 60, 1 meter 65, 1 meter 70. Pendek-pendek memang. Nah, kalau seperti itu, umat Islam ini ibadahnya tidak lama, amalnya tidak banyak. Mengapa paling afdal? Di dalam ayat ini diterangkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini karakteristik umat Islam. Makanya di sini menggunakan fi'il mudhari' yang bermakna istimrar tajaddudi. Umat Islam itu dimanapun berada pasti ada yang ngajak ngaji, ngajak belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang Wahabi macam-macam pasti ada yang melawan dan mereka lari pontang-panting. Pasti begitu. Umat Islam itu di mana-mana pasti ada yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Jangankan yang tinggal di sini. Saudara-saudara kita kerja ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang. Mereka berkomunikasi melalui media sosial. Kalau hari libur mereka kumpul. Setelah kumpul, apa yang mereka lakukan? Mereka ngajak ngaji bareng. Kalau ada di antara mereka yang agak pinter, diangkat jadi ustadz. Karenanya ustadz itu di Indonesia, walaupun kerja ke Hong Kong, jadi ustadz juga di sana. Walaupun sambil kerja, tapi ustadznya biasanya waktu libur aja. Ini. Dan kalau ada libur panjang, mereka ini iuran lalu mengundang ustadz dari Indonesia. Karenanya seperti Dr. Ar-Razi, ini mungkin diundang ke Korea, kemana itu. Ustadz-ustadz di Indonesia. Itu diundang ke sana bukan pakai bahasa Korea. Bukan orang Korea pendengarnya, kita gak bisa bahasa Korea. Ya pendengarnya orang Jawa, orang Sumatera, orang mana, orang Madura itu. Itu pendengarnya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan ini karakteristik ini berbeda dengan umat terdahulu. Orang-orang Bani Israel misalnya dicela oleh Allah. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau umat Islam ini jangan macam-macam. Walaupun populer, terkenal, viral, salah ngomong, merendahkan Rasulullah, seluruh Indonesia ramai. Kemarin ini ada orang bilang apa? Rasulullah masih kecil katanya, tidak terurus, lalu rembes ya, artinya hidungnya itu keluar ingus, gak terurus lah. Ini orang bodoh namanya, gak ngerti sirah nabawiyah. Dikiranya Rasulullah itu manusia biasa, itu manusia pilihan. Para nabi itu gak sama dengan manusia biasa. Ini berarti gak pernah hatam sirah nabawiyah yang paling tipis. Bukan sirah nabawiyah yang paling tebal. Mengapa? Rasulullah itu sejak kecil dijaga oleh Allah. Di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, Rasulullah itu kalau bangun tidur, wajahnya seperti tak bangun tidur. Kedua kelopak matanya bersih, wajahnya ganteng, rambutnya tersisir rapi. Enggak sama dengan kita. Kita ini jangankan bangun tidur, baru ngantuk sudah jelek kelihatannya. Apalagi bangun tidur. Ngantuk aja sudah gak bagus kelihatannya kita ini. Sudah gini. Mengapa? Begitu ngantuk yang namanya kedua mata produktif mengeluarkan tai mata itu. Yang para nabi dijaga dari seperti itu. Ini masa kanak-kanak Rasulullah disamakan dengan masa kanak-kanak dia. Lalu dia bilang, coba di Mekah itu ada pohon jambu. Mungkin Nabi ketika masih kecil mencuri jambu. Loh. Ini gak ngerti sirah nabawiyah. Rasulullah tuh sejak kecil sudah baik. Rasulullah kata bunda, ini azan ya. Kata bunda Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya. Begitu Rasulullah diambil, Rasulullah ini oleh ibu Halimah dikasih susu yang kanan, yang kiri untuk anaknya sendiri. Karena sejak awal dikasih susu yang kanan, maka apabila Rasulullah dikasih susu yang kiri gak pernah mau. Mengapa? Itu bukan hak beliau. Sejak kecil Rasulullah sudah ngerti hak orang lain, kok malah mau mencuri jambu. Jangan-jangan dia yang suka mencuri jambu masih kecil. Lalu Rasulullah disama-samain dengan dirinya. Na'udzubillah min.
Ini. Makanya hati-hati ya. Kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini perlu kita jaga. Karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka umat Islam ini umat yang dijaga oleh Allah, umat yang dilindungi oleh Allah. Di mana perlindungan Allah? Umat Islam ini tidak akan bersepakat pada kesesatan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, riwayat Ibnu Majah, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Umat Islam ini kalau bersepakat berijma pasti benar. Ini yang disebut dengan teori atau konsep ijma para ulama. Kalau tidak bersepakat, terjadi perbedaan, apa yang menjadi ukuran barometer standar kebenaran? Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Kalau kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat, berpeganglah dengan golongan mayoritas. Mayoritas ini menjadi standar. Karenanya kata para ulama, tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya menjadi pegangan mayoritas umat Islam. Mengapa? Umat Islam ini umat terbaik. Karena umat terbaik selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena selalu amar ma'ruf nahi mungkar, mayoritas mereka tidak akan menjadi pengikut aliran sesat, tetapi konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting. Masalah golongan mayoritas. Karena mayoritas ini menjadi standar kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kelompok-kelompok minoritas jangan coba-coba menyalahkan ajaran mayoritas. Pasti dihajar dari mana-mana dan mereka siap tidak datang di acara-acara diskusi. Mengapa? Ini mayoritas. Ahlus Sunnah ini dalil-dalilnya, masalah-masalahnya, setiap persoalan yang ada di dalam, yang melakukan koreksi, yang melakukan ijtihad, yang melakukan istimbat ya, yang melakukan tahqiqul masail, ini mayoritas para ulama. Kalau sudah mayoritas para ulama, kita ini gak perlu ragu-ragu terhadap kemurnian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mayoritas ini memang standar kebenaran di dalam Islam. Kemudian karakter lain umat Islam ini, wa tu'minuna billah. Kalian senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Umat Islam ini keimanannya dijaga oleh Allah. Artinya mayoritas umat Islam tidak mungkin bersepakat menjadi orang kafir atau kesyirikan. Gak mungkin. Karenanya tanda-tanda aliran sesat adalah kelompok yang mengkafirkan mayoritas. Sesat itu. Mengapa? Mereka gak tahu keutamaan umat Islam. Umat Islam ini umat terbaik. Karena umat terbaik dipuji oleh Allah, wa tu'minuna billah. Kalian senantiasa beriman kepada Allah. Memang ada yang musyrik, yang murtad, tapi sedikit. Kalau mayoritas gak mungkin. Karenanya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Aku gak khawatir kalian akan syirik sesudahku. Rasulullah gak khawatir umatnya akan syirik. Walakinni akhsha 'alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan pada kamu sebenarnya persoalan dunia. Bukan soal syirik atau kafir. Kalian soal dunia yang dikhawatirkan. Antanafasu fiha. Kalian memperebutkan, berlomba-lomba soal dunia. Karena kalian memperebutkan, berlomba-lomba soal dunia, fataqtatilu. Kalian saling bunuh-membunuh. Karena saling membunuh-membunuh, fatahliku kama halaka man kana qablakum. Kalian binasa seperti orang-orang sebelum kalian binasa. Nah, ini artinya apa? Umat Islam mayoritas mereka tidak akan syirik, sudah ada garansi dari baginda Rasulullah SAW. Mengapa? Karena ini termasuk karakteristik keutamaan umat Islam sebagai umat terbaik. Wa tu'minuna billah. Karenanya Wahabi mengkafir-kafirkan orang. Ini apanya yang dikafirkan? Tawassul kafir, istighatsah kafir, tabarruk kafir. Akhir-akhirnya maulid Nabi kafir. Maulid kafir. Maulid. Orang baca sholawat memuji Rasulullah dikafir-kafirkan. Mereka ini saking otaknya otak takfir memang ya. Yang ada di dalam pikirannya kafir, kafir, kafir. Itu aja otaknya itu.
Ini karena waktu sudah Isya ya, kita break sebentar untuk azan Isya. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Desa nanti akan kita lanjutkan kajiannya. Dan sebagai informasi, nanti selain untuk pertanyaan bisa lewat kertas, juga bisa lewat Instagram. Buka di @majelis Sabtu, bisa isi pertanyaan di kolom komen layar kajian kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral asatidzah, para asatidz dan para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan sesi tadi pembicaraan kita tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kita tahu bahwa Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah yang merupakan golongan jumhur muslimin. Alhamdulillah kehadiran Habib Geis. Alhamdulillah, ini banyak sekali yang hadir. Ini ada bintang tamu kita ya, Al-Ustaz Al-Habib Ghaif Segaf. Ketahuan aja lagi. Duduk di atas, kursinya kurang satu ini. Ada dua orang. Kita mau jadi murid. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena ini berbicara tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menulis kitab-kitab akidah melalui dua pendekatan. Ada pendekatan akli, ada pendekatan nakli. Atau ada pendekatan nakli, ada pendekatan akli. Pendekatan akli adalah pendekatan rasional. Artinya para ulama yang menulis konten-konten akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalilnya biasanya menggunakan dalil akli. Ini seperti yang banyak berlaku di dalam kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, seperti kitab Ummul Barahin Imam As-Sanusi, atau kitab Al-Kharidatul Bahiyah, Syarah Kharidatul Bahiyah karangan Said Ahmad Ad-Dardir, Syekh Ahmad Ad-Dardir. Kemudian kitab-kitabnya Imamul Haramain, kitab-kitabnya Al-Ghazali, kitab-kitabnya Ar-Razi, itu kebanyakan pendekatannya adalah akli, dalil-dalil akal. Ada juga para ulama Ahlus Sunnah atau Asy'ariyah Maturidiyah menulis kitab-kitab akidah menggunakan pendekatan nakli. Artinya dalil yang disampaikan dalam penyajian konten-konten akidah itu adalah dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Para ulama yang menggunakan pendekatan nakli ini tidak sedikit, banyak sekali. Di antaranya adalah karya-karya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi di dalam kitab-kitabnya, terutama menyangkut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hampir semuanya pendekatannya nakli. Karena beliau memang seorang ulama besar di dalam bidang hadis. Dan hampir semua persoalan di dalam bidang akidah beliau punya tulisan. Misalnya pokok-pokok akidah, Imam Al-Baihaqi menulis kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad.
Cuman kitab i'tiqad ini banyak ditahqiq oleh ustadz-ustadz Wahabi dari Saudi. Kalau ustadz Wahabi yang mentahqiq, menulis sedikit ke bawah, bikin sakit hati. Ini diantaranya ya, kitab i'tiqad. Dan pendekatannya pendekatan nakli. Kemudian Imam Baihaqi juga menulis tentang ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Beliau punya kitab khusus namanya Al-Asma was Sifat. Asma was Sifat ini juga ditahqiq oleh Wahabi. Nah, Imam Baihaqi ini juga punya kitab tentang takdir, Kitabul Qada wal Qadar, di mana qada qadar ini merupakan polemik antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Di belakang Mu'tazilah ada Syiah, ada Zaidiyah, ada Khawarij, kemudian sekarang Hizbut Tahrir yang tidak beriman kepada qada qadar. Imam Baihaqi menulis kitab Al-Qada wal Qadar. Atau misalnya tentang azab kubur, karena ada sebagian Khawarij tidak percaya kepada azab kubur. Imam Baihaqi menulis kitab berjudul Itsbatu Azabil Qabr. Itu diantara kitab-kitab Imam Baihaqi di dalam bidang akidah. Selain Imam Baihaqi yang juga menulis kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pendekatan nakli adalah Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Beliau punya kitab berjudul Ar-Risalah Al-Wafiyah. Itu juga pendekatannya pendekatan ilmu hadis. Karena hampir semua konten oleh beliau dalilnya Al-Quran dan hadis. Kemudian juga Abu Mansur Al-Lalaka'i, penulis kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini artinya apa? Kedua pendekatan, baik pendekatan nakli maupun pendekatan akli yang dilakukan oleh para ulama kita. Dan ini sudah melalui ujian ilmiah yang otentik. Mengapa demikian? Karena konten-konten akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selain oleh para ulama ditulis di dalam kitab-kitab, itu sudah diperdebatkan dengan pihak khusum, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah melalui perdebatan panjang oleh para ulama kita, kemudian ditulis di dalam kitab-kitab. Karenanya kedua pendekatan ini menjadi bukti bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah baik dari segi nakli maupun segi akli benar-benar murni dan benar-benar otentik. Itu tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini tinggal dari aspek mana kita melakukan uji materi tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi manapun, insya Allah kita ini mampu dan bisa membuktikan kemurnian konten-konten atau masalah-masalah ya, masail-masail, persoalan-persoalan yang ada di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, baik nakli maupun akli. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan ujian keotentikan untuk membuktikan verifikasi kemurnian akidahnya tidak bisa, tidak mampu. Saya contoh ya, tahun 2000 Januari 2015 saya berdebat dengan Syiah di YIN Jember. Waktu itu yang menantang debat dari pihak Syiah. Ada Syiah, tokoh Syiah dari Condet, alumni KUM 9 tahun di KUM. Kemudian dari Malang di KUM 8 tahun. Di YIN. Yang mengadakan kawan-kawan dari NU. Saya dari NU sendirian. Moderatornya agak condong ke Wahabi. Waktu itu. Jadi moderatornya benar-benar moderat. Karena bukan NU, bukan Syiah. Malah Wahabi. Jadi moderator itu kan perlu yang moderatkan. Orang Al-Irsyad. Malam-malam, karena yang menantang asalnya ya anak-anak NU bertengkar di Facebook sama anak-anak Syiah. Sampai yang Syiah menantang debat. Karena menantang debat didatangi bos-bosnya yang Syiah itu. Sampai ke Pamekasan, ke Surabaya. Ini gimana? Harus datang karena kita ditantang.
Terus kawan-kawan datang ke rumah, 3 kali ke rumah. Kiai, apa? Ini harus sampean ini. Kok harus saya? Ini bertengkar soalnya. Kalau kalah gimana katanya? Yang lain lah, jangan saya terus. Enggak, kalau yang lain kita ini masih khawatir katanya. Kalau sampean insya Allah gak khawatir. Akhirnya malam-malam Syiahnya didatang. Acaranya besok hari Senin tanggal 25 Januari. Syiah ini malam-malam datang. Tanya katanya, besok ini dari NU siapa? Belum pasti siapa. Nanti siapa yang siap itu. Yang Syiah bilang, mudah-mudahan bukan Ustadz Idrus. Loh kenapa? Ustadz Idrus tuh kalau debat gak punya adab. Terang-terangan menyalahkan orang. Akhirnya debat. Yang dari condet ini dapat 10 menit karena emosi gak bisa berbicara. Orang berdebat itu gak boleh emosi. Harus tenang. Kalau emosi gak keluar. Harus tenang. Yang apa? Yang dari condet ini terpancing. Saya pancing-pancing, saya ajak canda malah emosi. Gak bisa keluar. Cuma marah-marah ini. Akhirnya kawannya yang dari Malang. Yang dari Malang ini ya setiap berbicara saya ulur-ulur. Apa namanya? Kita ini kalau berdebat kayak Muhammad Ali tinju. Musuh tuh dirangkul, setelah dekat dijotos gitu. Itu teori dulu sering nonton masih kecil. Dapat acaranya 2 jam, dapat 1 jam. Yang Syiah ini begini, Ustaz, apa? Gimana kalau debat ini kita gak pakai moderator? Terus maunya apa? Langsung aja katanya. Itu kan namanya gertak kan? Kita ini kalau digertak jangan takut. Coba saja, coba gertak lebih ya, volumenya gertakannya lebih dari dia. Loh, saya gak pakai moderator gak apa-apa katanya. Tapi kan dari tadi kamu kewalahan, padahal pakai moderator. Kira-kira kalau gak pakai bagaimana? Jangan-jangan tambah berat buat kamu. Oh ya sudah, pakai moderator aja. Nah, jadi isinya ketawa. Kamu ini mau pakai moderator, tidak pakai moderator, soal apa yang mau didebatkan? Soal melihat Allah di akhirat. Oh soal itu. Iya. Ya silahkan, keluarkan hujahnya kamu. Ya menurut kami orang-orang Syiah, Allah itu gak bisa dilihat di akhirat. Mengapa? Karena kalau Allah dilihat, prosesnya akan berhadap-hadapan. Kalau berhadap-hadapan, berarti Allah itu benda. Kalau benda, berarti Allah perkara baru. Karenanya berarti Allah gak bisa dilihat. Saya bilang pada dia, itu kalau yang dilihat benda, berhadap-hadapan. Kalau Allah yang dilihat, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Maka bagaimana melihatnya bila kaifin, dengan tanpa proses, tanpa bagaimana caranya. Kalau menurut kami Ahlus Sunnah, Allah bisa dilihat. Mengapa? Karena Allah ada. Sesuatu yang ada mungkin dilihat. Secara hukum akli, karena Allah ada, maka Allah termasuk sesuatu yang mungkin dilihat. Bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang wajib secara akli. Itu secara akli. Gimana kamu cara membantah argumen saya bahwa Allah itu bisa dilihat karena Allah ada? Akhirnya dia mengalihkan, tidak menjawab. Gini Ustaz, ada dalil bahwa Allah itu gak bisa dilihat. Dalil yang mana lagi? Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, perlihatkan engkau kepadaku, aku akan melihatmu. Qala lan tarani. Tuhan berfirman, Musa, kamu tak akan melihatku. Nah, berarti Allah gak bisa dilihat katanya. Saya bilang pada dia, oh kamu baca ayat dipotong ya begitu. Coba baca sampai selesai. Justru ayat ini, kata para ulama, menjadi dalil kalau Allah itu bisa dilihat. Mengapa? Yang pertama, Nabi Musa minta melihat kepada Allah. Allah bisa dilihat apa tidak? Ini persoalan tauhid. Seandainya Allah ini gak bisa dilihat, gak mungkin Nabi Musa minta. Masa ada seorang Nabi gak ngerti soal tauhid, lalu kamu lebih pandai daripada beliau?
Sepandai siapa kamu dengan Nabi? Ini Nabi. Ini persoalan tauhid. Para Nabi ini maksum dari kebodohan soal tauhid. Kamu ini gimana? Ini yang pertama. Yang kedua, ini bukti pertama kalau ayat ini bukti Allah bisa dilihat. Bukti yang kedua, dalam terusan ayat ini, walakin inzur ilal jabal. Musa, kamu lihat gunung itu saja. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu bertahan pada tempatnya, kamu akan dapat melihat. Nah, ini melihat tidak mustahil berarti. Cuma melihat Allah apa tidak oleh Allah digantungkan, ditaklek dengan bertahannya gunung, istiqrarul jabal. Sedangkan istiqrarul jabal ini perkara jaiz. Sesuatu yang ditaklek digantungkan pada perkara jaiz berarti juga jaiz. Berarti Allah itu jaiz dilihat di akhirat. Jadi dalil sampian itu justru dalil sebaliknya. Ini sampian gagal dalil namanya. Syiah itu ya, Syiah ya begitu. Nah, ini artinya apa? Argumen-argumen para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat otentik. Sangat murni, nggak bisa dibantah. Dibantah, tidak terbantahkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kita ini bersyukur kepada Allah termasuk Ahlus Sunnah wal. Ini luar biasa bagi kita. Dalil apa yang kita ini diragukan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah? Gak bisa diragukan. Karena kita ini umat Islam. Umat Islam ini umat terbaik. Khairu ummah. Nabi kita ini makhluk terbaik. Kitab sucinya paling sempurna. Syariahnya paling sempurna. Para sahabatnya paling baik. Umatnya paling baik. Karena umatnya paling baik, selalu amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah, maka mayoritas umat Islam ini tetap konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tetap konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah, para ulamanya ini banyak yang memikirkan akidah Ahlus Sunnah. Maka setiap persoalan yang terdapat di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu menang di dalam arena perdebatan. Ini contoh yang dengan Syiah. Contoh lagi ya, ini uji keotentikan, kemurnian. Hizbut Tahrir. Contoh lah. Karena kalau akidah ini kalau diceritakan kayak ngaji, nanti sampean ngantuk. Biar gak ngantuk, saya cerita tentang pengalaman saya bertengkar dengan mereka. Kira-kira 3 tahun yang lalu, sebelum HTI dibubarkan, ada beberapa ustadz, saya gak tahu kalau beliau HTI, telepon saya, Pak Kiai, apa? Kapan Pak Kiai ada di rumah? Ya sering lah di rumah, kita ini punya rumah. Lendak kan sering keluar kota, waktunya keluar, waktunya di rumah. Kenapa? Kita ingin silaturahmi. Silahkan, kira-kira kapan? Tanggal sekian, antara sekian saya di rumah. Akhirnya 4 orang datang. Yang 2 orang ini Ustadz HTI, salah satunya alumni Yaman. Bahasa Arabnya fasih. Yang 2 orang HTI juga, yang 2 orang dari Malang, 2 orang dari Probolinggo. Sampai di rumah, setelah namanya tamu ya kita kasih hidangan. Dan kita agak mau bicara akidah. Saya tidak memulai, kalau ada tamu Syiah atau apa, nggak pernah memulai dialog. Karena kan nggak bagus kan, orang bertamu kok diajak bertengkar kan. Tidak wajar lah. Setelah duduk, mereka ini duduk, Kiai, apa? Kita ini dari Hizbut Tahrir minta tolong lah. Loh, minta tolong apa? Tolong kalau ceramah, jangan beda-bedakan HTI dengan Aswaja. Kenapa? HTI dan Aswaja itu sama, Kiai, gak ada bedanya. Saya tahu kalau mereka 4 ini asalnya orang Aswaja. Saya bilang, loh terus, kalau memang HTI dan Aswaja sama, kenapa kalian keluar dari Aswaja dan ikut HTI? Katanya sama, kok keluar? Akhirnya diam. Nah, berarti gak sama kan, buktinya kamu keluar. Akhirnya kata mereka, apa perbedaannya Kiai? Loh,
Kok tanya ke saya? Kan yang keluar sampai ya. Mestinya yang keluar yang menerangkan. Nanti saya ya mengimbangi. Ndaklah, sampean ini kan sering membeda-bedakan. Ya kalau tanya pada saya terangkan. Banyak perbedaannya. Apa? Di antaranya HTI sama dengan Syiah dan Mu'tazilah tidak beriman kepada takdir. Menurut kamu, menurut kalian, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah, bukan ketentuan Allah, tapi ciptaan manusia dan ketentuan manusia. Kalau menurut kami Ahlus Sunnah, perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan Allah dan ketentuan Allah. Ini kan sudah berbeda. Masa ini dibilang sama? Lalu kata mereka, Pak Kiai, sebenarnya sama itu. Loh kok bisa berbeda sama? Karena begini, menurut HTI, walaupun manusia ini berbuat, perbuatannya itu ketentuan dan ciptaan dirinya, tapi kemampuannya untuk berbuat itu ciptaan Allah. Itu kan ciptaan Allah juga, kemampuannya untuk berbuat yang disebut dengan khosyah. Saya bilang, ini justru perbedaan kedua dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tambah kelihatan perbedaan kamu dengan saya, jangan ngakali. Loh kok bisa? Ya bisa. Di dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah, Sayyidi Ahmad Ad-Dardir berkata, "Famay yaqul bit-tab'i aw bil-'illah fadzaka kufrun 'inda ahlil millah." Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena karakternya, atau sesuatu itu menjadi ilat terhadap terjadinya sesuatu, maka dia kafir menurut umat Islam. Contohnya ya, ada orang sakit kepala minum bodrek. Kalau orang ini berpendapat bahwa bodrek ini yang menyembuhkan, atau bodrek yang menjadi alasan kesembuhan tanpa keterlibatan Allah, maka kafir. Ini bukan HTI. Ini orang di luar Islam. Kemudian, wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena kekuatan yang dititipkan oleh Allah pada sesuatu itu, maka dia adalah ahli bid'ah. Maksudnya bid'ah yang sesat, dan itu kamu HTI. Artinya apa? Ada orang berpendapat, ada orang sakit kepala minum bodrek lalu sembuh. Ditanya, kok sembuh? Iya, minum bodrek. Loh, masa bodrek bisa menyembuhkan? Loh, pada bodrek ini ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Ini ahli bid'ah. Ahli bid'ah namanya. Yang benar bagaimana? Sembuh atau tidak sembuh, semuanya semata-mata karena Allah, bukan karena bodrek. Bodrek itu gak punya kekuatan. Dalilnya mana? Contoh selain bodrek, pisau. Pisau itu kan bisa memotong. Kalau orang berpendapat bahwa pisau ini yang bisa memotong tanpa Allah, kafir. Kalau orang mengatakan bahwa pada pisau ada kekuatan memotong, sesat. Yang benar bagaimana? Pisau ini gak bisa memotong. Pisau itu memotong apabila bersamaan dengan kehendak Allah. Contohnya Nabi Ismail ketika dipotong, pisaunya mental. Api gak bisa membakar. Contohnya Nabi Ibrahim. Ini dalil Ahlus Sunnah wal. Nah, di dalam Al-Quran dibahasakan wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita ay khalqan. Kamu tidak melempar dalam arti menciptakan lemparan itu. Idh ramaita, ketika kamu melempar, ay kasban, melakukan. Walakinnallaha rama. Tetapi sebenarnya Allah yang melempar. Ini namanya takdir. Kamu nggak percaya pada itu. Jadi kamu beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kamu nggak dikafirkan sama Ahlus Sunnah. Untung kamu belum dikafirkan.